Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Azarin Putri ingin mempresentasikan dari paper dengan judul Penerapan Data Mining Rekomendasi Buku Menggunakan Algoritma A Priori. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dengan latar belakang, pertama Dinas Perpustakaan dari Arsip Daerah atau DPAD Kota Cilegon merupakan salah satu perpustakaan yang menyimpan berbagai macam buku dan melayani segala permintaan pinjaman buku dan segala kegiatan yang berhubungan di dalam perpustakaan tersebut. Dalam meningkatkan pelayanannya, dilakukan juga tata letak buku yang sesuai, sehingga menggunakan pencarian buku bagi pengunjung perpustakaan yang hadir. Rekomendasi buku yang ada pada DPAD dilakukan dengan cara menampilkan buku-buku yang sudah dipilih pada display untuk rekomendasi buku agar menjadi alternatif pengunjung yang misalnya bingung dalam menentukan buku apa saja yang akan dibaca, melakukan survei pada pengunjung. Dengan pemakaian survei ini, itu berarti dibutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan solusi juga untuk mengatasinya. Salah satunya itu dengan menggunakan metode penerapan data mining dalam penggunaan sistem untuk merekomendasikan pengelompokan buku dengan algoritma a priori. Tujuannya di penelitian ini itu untuk memberikan rekomendasi pengelompokan buku yang ada di perpustakaan Kota Cilegon dalam menemukan suatu pola yang menarik dengan cara efisien menggunakan algoritma a priori sendiri di dalam pembuatan aplikasi data mining, sehingga pustakawannya dapat menentukan buku mana saja yang bisa untuk rekomendasi bagi pengunjung. Yang kedua itu ada metodologinya. Yang pertama ada analisa kebutuhan data. Di sini datanya itu didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD Kota Cilegon. Menurut data pada tahun 2019, itu ada total 13.792 judul dan 30.135 exemplar yang diletakkan pada rak-rak bukunya berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan pada buku tersebut. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistemnya. Di sini ada analisa pengguna, petugasnya sendiri itu sebagai user dari perpustakaan yang bertugas untuk melakukan input dan perhitungan dalam data miningnya. Ada juga hardware dan software analisa. Yang ketiga ada proses data miningnya sendiri. Di sini proses data miningnya itu terbagi dua. Yang pertama menggunakan aturan asosiasi. Di dalam proses penyimpanan kegiatan peminjaman buku itu kan memerlukan ruang yang cukup besar. Maka dari itu diperlukan teknik otomatis yang dapat menyimpan setiap data transaksi dengan aturan asosiasi yang mencari kombinasi item yang telah memenuhi syarat minimum nilai support atau kombinasi item yang terdapat pada database. Yang kedua itu menggunakan algoritma a priori-nya sendiri. A priori itu merupakan salah satu algoritma yang paling dasar untuk menemukan himpunan-himpunan item yang sudah memenuhi syarat minimum support atau frequent item set. Pada aturan asosiasi boolean yang dilanjutkan dengan membangun aturan-aturan dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence. Jika A, maka B dalam basis data. Algoritma a priori sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu mencari frequent item set-nya sendiri dari basis datanya. Yang kedua itu menghilangkan item set-nya dengan frekuensi yang paling rendah berdasarkan level minimum. Yang ketiga ada penggabungan atau join set, di mana setiap item ini dilakukan kombinasi dengan item lain, sehingga tidak dapat membentuk kombinasi lain lagi. Yang keempat itu ada pemangkasan atau prune step. Ini merupakan hasil dari item yang sudah dikombinasi, kemudian dipotong dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Dalam penerapan data mining dengan aturan asosiasi dari data yang sudah dikumpulkan pada bulan Mei sampai Juni 2019 berdasarkan kategori agama. Metode asosiasi sendiri dengan menentukan item set berdasarkan judul-judul yang muncul dalam tabel daftar calon frekuen satu item set yang telah memiliki minimum support. Di sini terdapat 20
item set dengan berbagai macam judul. Setelah itu dikelompokkan lagi dengan minimum support lebih dari sama dengan 2 ke dalam tabel daftar frekuen satu item set. Dari daftar frekuen satu item set itu dilakukan lagi pencarian polanya, pola 2 item dimasukkan ke dalam tabel daftar support frekuen 2 item set. Ternyata di dalam table daftar calon frekuen 2 item set itu masih ada yang memenuhi syarat minimum support lebih dari sama dengan 2. Maka dari itu, kita buat lagi table daftar frekuen 2 item set. Setelah seluruh pola frekuensi udah ditemuin, baru dicari aturan asosiasinya yang telah memenuhi syarat minimum confidence A mendekati B dengan rumus sebagai berikut. Dan menghasilkan tabel daftar confidence frekuen 2 item set. Setelahnya, dari hasil aturan asosiasi yang berdasarkan nilai minimum support 2, minimum confidence lebih dari sama dengan 2, dan nilai minimum confidence 50%, baru dimasukkan ke dalam daftar aturan asosiasi, sehingga mempunyai analisa hasilnya. Yang pertama itu, jika pengunjung yang meminjam buku setiap detik bersama Allah, maka pengunjung juga akan meminjam buku nasihat Asmaul Husna dengan tingkat confidence 100%. Kedua, jika pengunjung yang menyimpan buku nasihat Asmaul Husna, maka pengunjung juga akan meminjam buku setiap detik bersama Allah dengan tingkat confidence 66,7%. Yang ketiga, jika pengunjung yang meminjam buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi, maka pengunjung juga akan meminjam buku sejarah pendidikan Islam dengan tingkat confidence 100%. Yang keempat, jika pengunjung yang meminjam buku indahnya sholat, maka pengunjung juga akan meminjam buku perempuan bertanya fikih menjawab dengan tingkat confidence 66,7%. Yang terakhir ada 4 kesimpulan. Dari hasil penelitian paper ini, yang dilakukan oleh Saifuddin dan Doni Fernando mengenai penerapan data mining rekomendasi buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD Kota Cilegon sebagai berikut. Pertama, aplikasi data mining ini berfungsi sebagai saran untuk rekomendasi buku berdasarkan item set buku yang sering dipinjam, sehingga petugas atau usernya itu dapat memberikan rekomendasinya kepada pengunjung. Yang kedua, aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai rekomendasi dalam penambahan buku atau koleksi baru yang paling banyak diminati oleh pengunjungnya. Yang ketiga, dalam penerapan data mining sendiri yang menggunakan algoritma a priori dapat digunakan untuk mengolah database transaksi peminjam buku dalam menemukan suatu pola kombinasi transaksi buku yang sering digunakan, sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.